hati kami penuh ucapan syukur Tuhan di pagi hari ini. Kami masih boleh bangun lagi menikmati hari yang baru Tuhan. Dan kami mau awali seluruh aktivitas kegiatan kami di hari yang terakhir di bulan Februari ini Tuhan dengan mencari wajah-Mu. Dan melalui Zoom meeting ini ya Tuhan, kiranya Tuhan melawat kami pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Dan kami semua Tuhan yang ada dalam Zoom meeting ini, kami mau sama-sama diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan bagi kami melalui Zoom meeting ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik, iya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, peserta Zoom meeting tentunya ya. Pagi hari ini tidak sadar ya, kita sudah ada di hari yang terakhir di bulan Februari. Terlalu banyak yang Tuhan sudah lakukan buat saudara dan buat saya. Tapi apa yang kita mau katakan, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, pagi hari ini saya akan mengajak kita buka bersama dari Yohanes pasal yang ke-15. Yang sudah tidak asing tentunya bagi kita, ayat yang ke-16. Satu ayat aja dulu. Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-16. Iya, saya akan bacakan bagi saudara, demikian firman Tuhan. Ini ayat ini dan sudah sering sekali kita bacakan itu ya. Dan kita sering kali kita ngomong mungkin ya. Ya, demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku. Ya, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Sampai di situ dulu ya, nanti kita akan teruskan itu. Bukan kamu yang telah memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Saudaraku, ini sebuah kalimat penegasan ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan bukan titik semata-mata, ada lanjutannya. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu, firman Tuhan ini menegaskan kepada saya secara pribadi. Tuhan sedang berbicara secara pribadi dan saya juga ngomong dalam diri saya. Grace, bukan kamu loh yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih kamu gitu. Artinya, kalau kita pakai bahasa kasarnya, lo harus tahu diri. Siapa lo sampai Tuhan pilih? Latar belakang lo itu pendosa. Kita semua mantan preman-preman rohani. Kita orang yang tidak bisa mengampuni. Hati kita bengkok. Pikiran kita tidak lurus. Banyak kali kita berbuat dosa sekalipun kita tahu kesalahan itu, tapi kita tidak pernah mengakui. Dan sangat sulit untuk meminta maaf dan lain sebagainya. Saya pun tahu diri, saudaraku. Saya mengerti firman Tuhan ini. Ya ampun, cuman karena kasih karunia Tuhan telah pilih saya. Tuhan menegaskan lewat ayat ini, aku yang pilih kamu loh, bukan kamu yang pilih saya. Biar kamu mau pilih saya, kalau aku nggak pilih kamu, sia-sialah. Kamu nggak bisa. Aku yang telah memilih kamu. Wow, ini kalimat yang sangat memotivasi saya, yang sangat mendasari saya untuk terus bangkit, untuk terus tegak berdiri. Karena aku tahu dan harus tahu diri. Saya katakan kepada suamiku, tahu dirilah, bukan kamu yang pilih, Tuhan yang pilih kita. Amin, saudaraku. Karena kita semua ini latar belakangnya pendosa loh. Nggak ada, kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita sampai hari ini masih ada, adalah kesempatan yang Tuhan berikan pada kita yang sudah dipilihnya dengan kalimat yang selanjutnya. Apa maksudnya Tuhan pilih saya? Apa maksudnya Tuhan pilih saudara? Itu bukan sekedar untuk pilihan dan sekedar untuk show saya dipilih Tuhan. Kita punya tugas dan tanggung jawab yang besar sebagai amanah agung, yaitu kalimat berikutnya. Dan aku telah menetapkan kamu, saudaraku. Kalimat menetapkan ini sangat penting. Kasih bold dalam Alkitabmu. Kasih garis merah, kuning, biru atau apapun. Aku telah menetapkan kamu. Yang menetapkan saya siapa? Bukan pemerintah, bukan menteri, bukan suamiku, bukan saudaraku, bukan teman pelayan. Tetapi Tuhan menetapkan aku. Dan kalau dia menetapkan, saya pun tahu diri. Ketetapan menteri pun tidak boleh dilanggar. Amin. Ketetapan presiden tidak boleh kita langgar. Ketetapan yang telah ditetapkan nggak boleh kita langgar. Apalagi ketetapan Tuhan. Amin, saudaraku. Saya mau katakan, ini Tuhan yang menetapkan. Untuk apa? Pergi. Haleluya. Pergi. Go. Pergi.
Ini bukan orang yang suruh loh, bukan sekedar pemimpin yang suruh, bukan sekedar suami yang suruh, bukan rekan pelayan yang suruh. Tuhan telah menetapkan aku untuk apa? Pergi. Haleluya. Nah, firman Tuhan ini sangat meneguhkan saya. Saya sangat diteguhkan oleh firman Tuhan yang mungkin saudara ikuti ya. Dalam 3 minggu terakhir dari Bapak Gembala, itu sangat memotivasi saya, mendasari saya 3 minggu. Mulai dari Stefanus, Paulus, dan penginjilan-penginjilan gaya mereka ya. Aduh, saya bilang Tuhan ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Biarlah di umur yang masih tersisa ini, masih ada waktu di tengah-tengah saudara mendengar deru perang, bahkan ada yang memprediksi masalah Ukraina Rusia adalah awal perang dunia ketiga. Apapun itu kita nggak perlu tahu, kita nggak mau perlu tahu, tapi yang kita mau tahu agar kita sudah sempat melaksanakan amanah agung itu, sudah sempat kita berlaku kebaikan, melakukan ketetapan Tuhan, karena mengerikan kalau saya mempertanggungjawabkan itu kepada teman, saudara, teman pelayan, pemimpin, aduh, itu mah kecil. Tapi bisa dibayangkan nggak, saya harus mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan yang telah memilih saya, yang tadinya begitu bobrok kelakuan saya. Tapi siapa saya? Saya bilang, Tuhan, saya menangis. Aduh, kalau Tuhan jadikan aku seperti biji matamu, Tuhan, siapa aku? Aku pendosa. Tuhan, aku mantan preman rohani. Tapi Tuhan bisa pilih saya. Artinya Tuhan sudah putihkan dosa saya seputih-putihnya salju, katanya ya. Kalau kita membereskan semua di hadapan Tuhan, Tuhan jadikan kita putih bagaikan salju. Nah, bukan berarti kita pengangguran kan, ada tugas penting amanah yang kita semua sudah tahu, kita harus pergi. Dan saya mengucap syukur, perkataan dari Gembala Sidang, dari Gembala Senior yang terus memacu kita. Kalimatnya juga katakan, barangkali juga sampai sekarang Tuhan belum berikan dorongan untuk membuka, khususnya Tambres ya, belum akan membuka mungkin on-site nanti. Itu maksudnya Tuhan mengunci pintu-pintu gereja supaya saudara dan saya pergi keluar. Katakan amin. Kita harus pergi keluar. Harus. Ini bukan kita pertanggungjawabkan sekedar kepada pemimpin, tetapi kepada Tuhan pemilik langit dan bumi yang sudah pilih saya dan pilih saudara. Kita harus pergi. Saatnya kita harus pergi. Gospel, Injil harus disampaikan dengan cara apapun, dan juga lewat saya akan bicara banyak tentang firman Tuhan yang Bapak Gembala sudah sampaikan ya. Kita harus bahwa penginjilan tidak punya metode. Amin saudaraku. Ya, dari Bapak perkataan Pak Gembala, tidak punya metode. Jadi kamu lakukan aja sesuai dengan gerakan Roh Kudus. Yang penting harus berbuah, katanya. Harus berbuah karena kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Nggak punya metode. Dan juga penginjilan gaya Stefanus. Kita sudah dengarkan, aduh saya sangat diberkati. Saya di rumah sakit kemarin, hari Minggu itu, saya setel itu, saya bilang, aduh terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Tubuhku ada di rumah sakit, tapi Tuhan, kalimat yang sangat memberkati saya, tidak ada metode untuk mengadakan penginjilan. Yang penting hati dan api. Katakan amin. Hati dan api. Itu yang, aduh ini grace banget. Saya bilang, Tuhan inilah yang ada di hatiku. Yang penting hati dan semangat. Kita harus tidak boleh kehilangan semangat. Amin saudaraku. Apapun keadaanmu, sakitkah engkau, masalah keuangankah kamu, masalah rumah tanggakah, bisnis yang belum berhasil, masalah utang yang belum terselesaikan, atau masalah hal-hal yang lain. Jangan ada yang menghambat saudara. Saudara harus memiliki semangat. Jangan sampai semangatmu itu dicuri iblis. Hanya orang yang bersemangatlah, kata Amsal ya. Amsal bilang ya, kalau saya masih ingat, hanya orang yang bersemangat yang bisa menanggung penderitaan. Amin. Kalau kita dalam penderitaan, kita masih memiliki semangat, kita akan menang. Mau sakit kayak dalam keadaan sakit kayak saya di rumah sakit, saya berdoa. Dan oh ya, dan sebelumnya saya mengucap syukur kepada Tuhan buat saudara-saudaraku, buat pastoral, khususnya kalau ada Pak Nixon, Pak Guntur yang bolak-balik telepon saya, menguatkan saya, teman-teman atas doa-doanya sehingga saya boleh Tuhan telah pulihkan sampai hari ini, sekalipun masih nyambung isoman ya, tapi mereka menelpon berkali-kali untuk menguatkan saya, nggak sekali, berkali-kali, apalagi hambanya Pak Guntur berkali menguatkan saya. Nah, saya mengucap syukur karena ada saatnya kita juga butuh dikuatkan. Nah, saudaraku, di tempat tidur pun saya bilang, Tuhan, dalam keadaan sakit pun tubuh ini, tetapi aku tidak mau kehilangan semangat itu. Jangan sampai api itu padam. Apapun keadaanmu saudara,
saudaraku, saya menghimbau saudara, jangan sampai api itu padam, karena iblis ingin memadamkan api itu, supaya kamu tidak punya semangat untuk melakukan amanah agung itu. Ingat, umur kita 70 kalau kuat 80, tapi kematian bukan berarti karena umur sudah tua. Kapan saja Tuhan bisa panggil kita, tapi saya lihat pertanyaan, adakah kita sudah melakukan amanah agung itu? Ingat, iblis ingin menghambat engkau dengan segala macam ancaman, intimidasi, dan menghilangkan semangat saudara. Tadi saya sudah katakan, Amsal berkata, ya, hanya orang yang bersemangatlah yang bisa menanggung penderitaan. Saudara sedang menderita apa hari ini? Masalah keuangan kah? Hubungan keluarga, suami, istri, anak, dan orang tua? Atau masalah bisnis kah? Masalah pelayanan? Saudara bisa tanggung penderitaan itu, asal jangan kehilangan semangat. Semangatmu akan membakar engkau. Berkobar-kobar hati ini. Saya di rumah sakit tetap berkobar-kobar. Tubuh ini sudah lemah, infus kiri kanan sampai 7 kali diganti infus saya. Sudah biru-biru tangan saya. Tetapi saya mengucap syukur, ada semangat yang Tuhan yang saya nggak biarkan iblis mencabutnya. Ingat, iblis yang dia ingin cabut dari saudara adalah semangat saudara, ya. Nah, saudaraku, karena firman Tuhan lewat hambanya katakan, penginjilan nggak punya metode. Orang Manado bilang, bage Jo, jalan Jo, tancap Jo, go saja, pergi saja. Apa yang Tuhan taruh di hatimu, enggak usah merasa bersalah. Oh, saya nanti dituduh menyaingi, bersaing. Oh, pro pemecah belah. Itu iblis, suara iblis. Saya katakan teman-teman, itu suara iblis. Maju aja, maju aja, maju aja. Tuhan akan teguhkan panggilanmu. Karena motivasi kita harus benar pertama kali di hadapan Tuhan. Saya sedang melakukan panggilan saya kepada Tuhan yang telah menetapkan saya. Amin, saudaraku. Jadi, satu, yang perlu kita butuhkan untuk kita melaksanakan amanah agung ini adalah yang penting semangat, ya, hati dan semangat. Jangan kehilangan semangat, saudaraku. Biarkan roh itu menyala-nyala. Jangan padamkan roh. Siapapun yang ingin memadamkan dengan memecah belah, dengan apapun itu namanya, pergi saja, karena saudara sedang diberikan semangat. Kalau saudara mematahkan semangat itu, siapa yang bisa membantu saudara? Hati yang gembira dan semangat yang sudah patah tidak akan lagi bisa dibangkitkan. Hati yang gembira akan membangkitkan semangat saudara. Itu yang saya mau bagikan kepada saudara. Dan ingat, saya mau kasih tahu, ketika ini mungkin saya perlu baca bagi saudara, ketika orang Yehuda akan pulang kampung, Tuhan suruh membangun kembali bait Allah. Ya, dengarkan, mereka dihambat untuk pembangunan bait Allah itu dengan menakut-nakuti mereka, tapi Tuhan memberikan mereka semangat. Tunggu ya, saya lupa itu di mana. Ada di Hagai, ya. Di Hagai saya akan bacakan, saudara, saya akan bacakan, nggak usah di dalam situ. Hagai pasal 1, saudara catat aja ayat yang ke-14. Ketika mereka dalam judulnya itu ajakan untuk membangun kembali bait kudus, ya. Saudara, kita hari ini sedang membangun bait kudus, yaitu diri kita sendiri dan juga di tempat-tempat lain. Tuhan, bait kudus bukan secara fisik, tetapi rohani. Saudara harus menginjil, gospel harus disampaikan, kata gembala sidang, ya, gembala senior kita. Nah, dengarkan, iblis nggak suka dan Tuhan lakukan ini. Ayat 14, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Waduh, saudaraku, akhirnya Tuhan lihat mereka melemah, Tuhan berikan semangat. Ayo, kemon, bangun terus bait kudus. Ayo, Tuhan berikan semangat. Dan barulah mereka bangkit semangat mereka. Nah, saudara, kalau Tuhan masih ada kasih api dalam saudara, lakukan aja. Iblis ingin mencegah kamu untuk kehilangan semangat. Dan yang paling penting saya mau baca, ini caranya iblis untuk menghantui kita, untuk kita patah semangat. Esra pasal 4 ayat yang catat aja, nanti saudara baca nanti, ayat yang ke-6. Ini penting, saya harus baca. Esra 4 ayat ke-6, waktu mereka membangun bait suci. Pada zaman pemerintahan Ahasiverus, pada permulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan. Dengar, mereka menulis surat tuduhan orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem. Dengarkan, maka penduduk negeri itu melemahkan semangat, ayat yang 4, orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Oh, saudaraku, ya, penduduk di negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda yang ingin membangun itu dan membuat mereka takut
takut membangun. Saudaraku, caranya iblis yang membuat kita takut melangkah. Kita takut kena apa segala macam. Kita melangkah untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi jangan takut diancam iblis. Mereka akan melemahkan semangat kita supaya kita takut melangkah. Dengarkan ini rupanya sudah dari zaman dulu ini caranya iblis bekerja. Dia akan pakai suamimu, anakmu, istrimu, teman pelayan, bahkan orang-orang yang senior untuk melemahkan semangat kita sehingga kita takut untuk melangkah. Dengarkan, saya persembahkan firman Tuhan ini buat semua kita peserta Zoom meeting. Kita yang sudah ditetapkan Tuhan, dipilih Tuhan, sedang mempertanggungjawabkannya itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kalau ada manusia ingin melemahkan engkau dengan tuduhan-tuduhan apapun, karena tadi katakan mereka menulis surat kepada raja ya terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem. Mereka menulis surat-surat tuduhan. Saudaraku, di dalam melakukan amanat Tuhan, ada banyak tuduhan yang akan iblis lemparkan pada kita. Tapi saya sampaikan, saya bicara sama jiwa saya, no, tidak. Kamu harus bangkit dan jalan terus. Dan bahkan mungkin kemarin, kalau saudara masih ingat, Stefanus kali ya, ada yang Bapak Gembala sampaikan, saya sangat diberkati loh dengan firman Tuhan dari Pegembala 3 minggu ini. Ada Bapak Gembala sebutkan begini, gayanya Stefanus menginjil, dia tidak terpancing untuk masuk ke arena perdebatan. Katakan amin. Dia tidak terpancing untuk masuk ke arena perdebatan, apalagi untuk mengklarifikasi. No, penginjilan tidak perlu diklarifikasi. Jalan aja. Amin, saudaraku. Semangat itu membuat kamu berkobar-kobar hatimu. Stefanus, aduh saya bilang terima kasih Tuhan. Amin. Saya catat itu. Kata firman Pak Gembala bilang begitu. Stefanus tidak terpancing untuk masuk ke arena untuk mengklarifikasi dan berdebat. Haleluya. Dan bahkan kemarin juga hari Minggu kemarin, saya juga sangat diberkati ketika murid-murid itu keluar dari pengadilan. Mereka bersorak-sorai, bukan mengutuk, bukan menyesal, nanti loh Tuhan balas loh ya, nanti, no, mereka bangga, mereka bisa dituduh, mereka bisa fitnah gara-gara pelayanan itu. Kita bangga loh kalau karena kita sedang melakukan sesuatu yang baik dan iblis mulai menuduh kita, artinya pelayanan kita itu berbahaya bagi iblis. Katakan amin. Apapun yang kita lakukan dalam zona yang nyaman, ya itu mah biasa. Tapi kalau ada tantangan yang membuat kita hampir mundur, justru itulah yang saya mengerti. Saya katakan pada diri saya, itulah yang iblis gak suka. Dia mau cegah kamu, karena itu berbahaya langkah-langkahmu. Saudaraku, hari-hari ini, jangan takut dengan tantangan tuduhan apapun bagi saudara, maju terus. Karena kita sedang mempertanggungjawabkan firman Tuhan. Kita nggak tahu umur kita sampai umur berapa. Kita nggak tahu dunia ini. Bahkan saya mau katakan, terlalu banyak firman Tuhan lewat YouTube yang kita dengarkan. Kita harus berjaga-jaga hari-hari ini. Kita sudah harus berjaga-jaga. Usia kita nggak tahu, umur dunia kita nggak tahu, masalah yang kita... Saya mau katakan, saya pun bingung. Dari anak-anak bilang, dari mana masuknya mama-mama di rumah terus? Ya, kok bagaimana caranya bisa bisa terkontaminasi? Tapi akhirnya saya katakan Allah turut bekerja. Di rumah sakit pun saya saya banyak merenung firman Tuhan dan saya banyak mendengarkan suara-suara rema dari Tuhan ketika saya di tempat tidur ya. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya memberkati rumah sakit itu, teman sekamar, saya memberkati suster-suster dan dokter semuanya, semua mafia-mafia obat itu supaya Tuhan ampuni mereka. Ada kesempatan kita menjadi pendoa syafaat yang baik ketika saya berdiam diri di rumah sakit. Lumayan 8 hari 9 hari saya di rumah sakit ya. Nah, tapi saya mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan, sekalipun saya masih lanjut isoman di rumah karena hari terakhir ini hari terakhir dan saya harus PCR kembali, dan saya mengucap syukur itu tidak akan menghentikan langkah saya untuk terus melakukan amanah agung itu pada saya. Jadi kita semua bertanggung jawab. Amin saudara, bersukacita aja, hati kita bergembira, semangat kita harus berkobar-kobar, dan kita akan lihat Tuhan akan pakai kita dengan seluas-luasnya karena Tuhan yang telah tetapkan kita dan telah memilih kita. Kita yang bobrok, tapi Tuhan ampuni dosa kita karena Tuhan memakai kita. Haleluya saudaraku, dan kita berdoa.
Kami ucap syukur, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Di hari terakhir di bulan Februari ini, terlalu banyak yang Tuhan telah kerjakan bagi kami ya Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan ada banyak duka suka yang kami lewati, tapi kami mau katakan Allah turut bekerja dalam segala perkara demi mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Hari ini hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu agar kami semua tidak kehilangan semangat apapun alasannya itu. Kami harus melakukan amanah agung Tuhan karena Tuhan telah menetapkan kami. Terima kasih banyak buat pilihan Tuhan atas kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan, umat Tuhan yang mendengarkan. Biarlah kami sama-sama diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tetap dalam